Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CZ Team dengan saya Siti Alawheriani dan beranggotakan Cindy Aditya dan Indah Febrianti. Kami akan membahas dari hasil diskusi proposal bisnis case yang kami lakukan analisis beberapa hari lalu. Nah, dengan problematika yang kita ketahui, PKT atau PT Pupuk Kalimantan Timur saat ini menghadapi banyak tantangan akibat perubahan ekonomi, digitalisasi dan lini produksi yang ramah lingkungan. Nah, di mana problem ini menjadikan direktur utamanya yakni memikirkan bagaimana caranya agar mendapatkan keuntungan dari yang lainnya. Artinya bukan berarti PT Pupuk ini tidak mendapatkan keuntungan, tapi problematikanya itu bagaimana kita mencari cara diversifikasinya, yakni mencari cara keuntungan lain dari bahan non-pupuk. Nah, kita akan masuk ke problem yang pertama, itu kita ketahui bahwasanya bagaimana menentukan produk non-pupuk di antara soda, amonium nitrat, metanol, dan juga oleh kimia. Dan di problem 2 itu mengenai alur kerjasama yang seperti apa, melihat peluang pasar ke depannya bagaimana, artinya kita mencari tahu nih keunggulan dan juga kekurangan kelebihannya. Kemudian di problem 3 itu bagaimana caranya kita meningkatkan brand awareness akan produk bahan pembeku industri karena kami memilih amonium nitrat. Jadi kami akan fokus bagaimana produk bahan pembeku industri amonium nitrat ini kepada konsumen di seluruh Indonesia itu dikenal. Kita masuk ke strategi bisnis di mana kami akan merealisasikan rencana diversifikasi PKT dan percepatan digitalisasi juga menjadi salah satu fokus perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di tengah revolusi industri 5.0. Nah, kemudian untuk solusi yang pertama itu menghadirkan inovasi baru pendingin dengan keunikan amonium nitrat yang dipakai dalam produk makanan. Dan yang kedua itu memberikan inovasi zat-zat pendingin selain untuk makanan bisa juga dalam meringankan sakit luka di tubuh yakni antibiotik teman-teman. Kemudian juga untuk solusi tiga membenahi sistem market analisis dengan cara mengoptimalisasikan brand awareness tadi di masyarakat dalam penggunaan pengawet makanan dari amonium nitrat sebagai pengawet yang aman digunakan. Jadi ada beberapa cara kenapa dia ini digunakan. Nah, kemudian jadi produk kita ini akan fokus kepada pemanfaatan amonium nitrat untuk pengawet makanan dan antibiotik dengan data-data yang kami analisis di mana amonium nitrat ini diperlukan dan juga setiap tahunnya akan membutuhkan di mana kenaikan daripada kebutuhan amonium nitrat ini, jadi kita harus memproduksi amonium nitrat. Nah, untuk produk service-nya sendiri yakni untuk keunggulan daripada pengawet makanan yang terbuat dari amonium nitrat yakni selain menambah daya tahan lama, akan produk asam nitrat juga berdampak positif pada kualitas produknya dan pengawet ini tidak merubah rasa atau tetap sama dengan produk yang tidak mengandung pengawet. Nah, di mana amonium nitrat tidak berbahaya atau mengganggu kesehatan dengan kadar penentuan kadar nitratnya pada kisaran kadar 0,1 miligram liter sampai 2,0 miligram per liter dengan menggunakan metode brushing dengan alat spektrofotometer pada panjang gelombang 400 nm. Nah, kemudian reason nih timing yang bagus yakni karena kami mendapati bahwasanya data pada 2019 permintaan pasar global untuk penjualan ekspor amonia ini melambat nih. Nah, karena ekspor amonia melambat artinya pada 2019 dengan 2000 tahun situasi ini menunjukkan bahwa PKT harus cermat mengolah produk amonia urea dan NPK agar tetap memenangkan pasar. Nah, kami memilih amonium nitrat karena dia terbuat daripada amonia dicampur asam nitrat gitu. Jadi kita juga ketahui bahwasanya PT yang digeluti oleh PKT ini mengenai amonium nitrat. Jadi disinilah kami waste your company plans to make money itu di mana POAC kami membentuk planning, controlling dan juga actualing organizing. Nah, di sini di planning itu kami membuat planning di mana kami akan menjual produk tersebut ke khalayak ramai dan juga organizing mengenai bagaimana HRD-nya bekerja, bagaimana marketing cara kerjanya dan juga actualing bagaimana kinerja dan brand awareness ini dan controlling. Oh, kita mengontrol nih cara kerjanya perusahaan itu dan di pemasaran sendiri kita akan memicu dan mengacu pada dasarnya bagaimana produk itu sampai ke customer dengan business to customer. Kemudian brand awareness tadi dengan menggunakan fitur-fitur advertising seperti TikTok advertisement dan juga kita akan lebih ke digitalisasi nih seperti itu. Nah, untuk conclusionnya atau kesimpulannya ialah perusahaan akan sukses mendapatkan pendapatan jika bisa mengakuisisi pelanggan yang loyal sehingga pendapatan bisa meningkat jumlahnya dan nilai transaksi bisa bertambah
Dengan dilakukannya program end-to-end, pemasaran dan peningkatan mutu produk dipercaya mampu menambah arus low cash PT Pupuk Kalimantan Timur, meningkatkan kembali harga saham, mencapai visi dan misi perusahaan, hingga menjadikan produk terbaru dari amonium nitrat tadi laris di kalangan Indonesia maupun global. Dan kemudian rekomendasi atau saran dari kami sendiri ialah meningkatkan promosi dan juga advertising melalui media sosial dan iklan di TV, kemudian menggunakan jingle atau ikonik jargon, karena kami percaya ini bisa untuk menarik perhatian pelanggan juga, membuat konsumen mengingat produk kita pembeku dari amonium nitrat tersebut dengan mudah. Kemudian yang ketiga, menghadirkan inovasi-inovasi terbaru dengan killing point yang berbeda dari produk kompetitor dan strateginya saran yang telah tim kami sampaikan. Dengan begitu, kami percaya jika kita menjadi pionir daripada industri amonium nitrat yang menghasilkan pengawet makanan dan juga antibiotik ini, kami percaya dengan semua yang telah kami diskusikan, ini akan menjalankan dan juga menghasilkan keuntungan yang lebih untuk PT Pupuk Kaltim Kalimantan Timur maksud saya. Terima kasih. Sekian dari CZ Team. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.